Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita boleh bersama-sama lagi merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita semua, yang akan terus menopang kehidupan kita, khususnya di hari-hari yang kita hadapi sekarang ini. Namun sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau Bapa yang baik bagi kami, yang selalu menyertai, yang selalu memimpin, yang selalu menolong dalam segala keadaan. Malam hari ini kami akan merenungkan kembali sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, agar setiap firman-Mu bertumbuh, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita boleh bersama-sama lagi membuka setiap kebenaran firman yang akan kita baca lagi pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini saya mengambil satu judul dari firman Tuhan ini adalah kuat di dalam Tuhan. Sebagai ayat dasarnya kita akan sama-sama membuka dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Mari sama-sama kita akan membacanya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu pembacaan yang boleh kita renungkan lagi malam hari ini. Bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mengerti dalam segala keadaan-keadaan yang kita hadapi. Dan biarlah kita makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan. Karena firman-Nya itu selalu menopang kita. Ayat 11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Firman Tuhan ini Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Dan dalam kehidupannya, dalam pelayanan yang dia kerjakan, Rasul Paulus mengajarkan bahwa dia ingin jemaat-jemaat pun mengerti. Dia ingin jemaat-jemaat tahu bahwa dalam segala perkara kita diajar oleh Tuhan untuk cakap, untuk bijak, sehingga kita mampu melewati setiap persoalan-persoalan hidup kita, mampu menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Maka dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Berkata mencukupkan diri, saya percaya masing-masing kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Mencukupkan diri satu dengan yang lain berbeda banyaknya. Ada orang yang butuh cuma 2, ada orang yang butuh 4, atau ada orang yang butuh 10 gitu. Ya kalau kita misalkan hal ini. Tapi kita belajar, firman Tuhan katakan di sini,
Kukatakan bukan aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ada waktunya mungkin Tuhan sedang melatih saudara dan saya dalam keadaan yang sangat-sangat pas. Bahkan mungkin kekurangan. Kekurangan apa? Banyak. Kekurangan dalam rohani. Kekurangan secara lahiriah. Banyak sekali yang kita hadapi yang seringkali membuat kita jadi salah pengertian kita. Kita hanya memikirkan untuk hal kekurangan yang jasmani. Tapi tanpa disadari, itu berawal dari apa? Kekurangan rohani kita, kekurangan akan firman, kekurangan akan pengertian kita tentang firman Tuhan. Sehingga manakala kekurangan secara jasmani datang, kita tidak siap, kita tidak mampu, kita sepertinya protes kepada Tuhan. Rasul Paulus ajarkan, dia tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Dalam firman Tuhan yang dikatakan pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya Tuhan memberikan berkat-berkat kita yang sepertinya banyak sekali. Tapi ada waktunya kekurangan. Kekurangan dalam arti kata mungkin ngepas atau memang benar-benar kurang. Nah, kembali lagi kepada kebenaran firman. Biarlah roh kita, rohani kita khususnya hari-hari ini boleh kuat, belajar, mencukupkan diri dalam segala hal. Belajar. Karena dikatakan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi, belajar, cukupkanlah dirimu. Cukupkanlah dirimu dalam segala perkara. Kalau firman Tuhan itu tinggal dalam kehidupan saudara dan saya, sekalipun kita ada dalam keadaan yang berkekurangan secara lahiriah, saya percaya kita akan kuat, kita akan mampu, kita akan sanggup melewatinya. Karena Tuhan mengajar kita, sedang melatih kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kesukaran-kesukaran kita hadapi. Namun percaya, kalau firman Tuhan katakan, aku telah belajar mencukupkan. Artinya kita belajar untuk bisa menghadapi segala keadaan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Supaya apa? Sekalipun mungkin kita ada sedikit kebutuhan-kebutuhan yang sangat-sangat mendesak, yang sangat-sangat mungkin tidak bisa kita atasi. Tapi kita percaya, kita tidak menjadi khawatir, kita tidak menjadi cemas, kita tidak menjadi gentar. Sekalipun kita manusia penuh dengan banyak hal yang membuat kita bisa khawatir. Tetapi percayalah, Tuhan mengajar dan melatih supaya apa? Kita belajar mencukupkan diri. Mencukupkan diri. Belajar berhikmat. Belajar daripada firman Tuhan. Supaya apa? Kita beroleh kekuatan. Kita beroleh satu pengertian yang besar. Bahwa kita anak-anak Tuhan selalu siap dalam segala keadaan. Puji Tuhan, kalau kita dalam kelimpahan, kita tidak boleh lupa diri. Kita tidak boleh menjadi sombong. Kita tidak boleh menjadi angkuh. Kita tidak boleh menjadi, semua sekarang aku punya. Aku mampu. Tapi semuanya itu Tuhan sedang melatih. Yang berkekurangan jangan berkecil hati. Karena Tuhan tahu waktunya. Tuhan tahu kapan dia juga akan memberikan segala yang menjadi keperluan saudara dan saya. Ayat 13 dikatakan, aku telah
atau segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di akhir dari segala perjalanan proses kehidupan kita, menghadapi situasi, menghadapi segala keadaan dalam hidup kita, firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung. Bukan satu perkara, bukan dua perkara, tapi segala perkara. Kenapa dia bisa tanggung? Karena dia belajar. Belajar dalam segala keadaan untuk mencukupkan diri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan tahu kapan Dia memberkati. Tuhan tahu kapan kita perlukan. Biarlah kita selalu melekat kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan hari-hari ini. Percayalah. Dia tidak membiarkan saudara dan saya. Dia tetap ada menyertai kita. Sehingga pada waktunya kita beroleh kelepasan. Pada waktunya kita beroleh kemenangan dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mari jemaat Tuhan tetap kuatkan dirimu. Kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi segala keadaan. Percaya Tuhan akan membela, Tuhan akan menolong kita semua. Ini firman Tuhan pada malam hari yang saya bisa bagi. Tetaplah kuat jemaat Tuhan dikasihi. Tetaplah bersukacita dan berpengharapan. Karena Dia yang akan memberi kesanggupan untuk kita dapat menanggung segala perkara. Dengan kekuatannya, dengan sukacitanya. Terima kasih. Malam hari ini sama-sama kita tundukkan kepala lagi, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Berikanlah pengertian lebih jauh kepada kami. Berikanlah anugerah-Mu kepada kami untuk kami mengerti. Bahkan kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yakin kami akan kuat di dalam Engkau menghadapi segala situasi apapun yang datang hari-hari ini. Sertai kami untuk kami terus hari-hari yang kami lalui, kami dapat menanggungnya karena Engkau ada bersama dengan kami. Berkati kami semua malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.